Bedanya blog yang dulu dengan blog yang sekarang kalau saya tidak salah ya. Sekarang ya. Nah, saya mulai ngeblog itu justru apa ya, ikut-ikut anak. Jadi dia waktu itu SMA bikin blog gitu ya, di Blogspot, dia suka cerita. Terus saya ikut-ikut aja bikin di blogspot.com. Kemudian tahun berapa ya, saya tuh nulis buku. Kemudian ada bukunya Carolina Ratri, judulnya Have Fun Blogging with Have Fun, tak apa lupa saya, Get the Money gitu ya. Jadi saya baru kepikir, oh iya ya, kok ngeblog ternyata bisa dapat uang gitu. Terus tadinya saya, ya biasalah kita kalau ngeblog kan seperti diary, sharing gitu, yang blog saya yang dulu juga seperti itu. Cerita keseharian di keluarga gitu, kemudian curhat. Terus saya suka apa gonta-ganti template gitu, belum ada kepikir monetisasi gitu. Kemudian saya coba dua-duanya, kan blog kan ada platformnya, ada yang Blogspot dan WordPress ya. Kemudian juga sebelumnya ada Multiply, kemudian Multiply kan tutup. Terus saya pindahin semua ke Blogspot. Awalnya tuh buat Blogspot tuh juga saya bareng teman yang sesama kuliah dulu, kita ngapain reuni gitu, yuk nulis, jadi bikin blog bareng-bareng. Nah terus dari bukunya Mbak Carolina Ratri itu, bahwa blog bisa dapat uang gitu, kemudian macam-macam caranya, bahwa tapi harus di apa ya namanya, di TLD ya, top level domain. Jadi bukan di blogspot.com atau wordpress.com, tapi di sewa apa domain, beli domain. Nah ini juga saya ikut, ada blogger namanya Sinta Reis. Nah dia tuh sharing gimana caranya, misalnya kalau kita bikin TLD namanya apa, kemudian apa aja nulisnya gimana, bikin ini tampilannya seperti apa, jangan pakai lagu, masa gitu dijelasin semua di situ. Jadi saya mulai bikin yang TLD itu, yang Hani Widiatmoko itu 2014. Terus saya dapat satu minggu satu cerita itu dari ini apa, Instagram saya daftar. Jadi kayaknya seru nih, satu minggu satu cerita, kan nggak memaksa, nggak susah lah, satu minggu ini satu cerita. Jadi saya ikut gitu ceritanya. Kemudian pertama kali saya diminta ada tulisan berbayar itu dapat email. Jadi saya ikut komunitas blogger perempuan, ada Facebooknya di situ. Saya daftar aja, di situ ada boleh daftar nama sama daftar blognya. Saya ikut. Kemudian ada yang email pada suatu hari gitu ya. Saya ingat akhir November 2016. Jadi waktu itu diminta menuliskan tentang BCA, soal kemudahannya kita kalau pakai BCA gitu, debitnya dan sebagainya. Saya nulis di situ, dapat 300.000. Waktu itu kan gede ya segitu, tahun 2016. Wah, kayaknya asik nih. Sejak itu jadi rajin nulis. Jadi sharingnya nggak curhat doang, tapi juga review masalah gitu. Kemudian ikut komunitas, grup blog WhatsApp, grup WhatsApp gitu, Facebook gitu. Jadi ikut sharing soal penulisan gitu. Nah, selain itu juga saya nulis buku. Awalnya bikin blog itu juga tadinya nih mau promo soal buku, tapi kesini-sini kok nulis bukunya jadi enakan ngeblog loh. Ngeblog tuh cuman
nggak tergantung editor, nggak tergantung jualan buku. Jadinya random macet nih sekarang nulis bukunya. Jadi ngeblok berapa ratus kata udah upload aja. Nah kemudian soal monetize itu saya juga sebenarnya belum banyak, nggak seperti yang lain-lain sampai puluhan juta gitu, enggak. Jadi nulisnya juga jadi artikel kan ada yang kita nulis sendiri, kemudian ada keyword yang di-linkkan ke web yang klien, ada yang artikelnya sudah jadi, dia seolah-olah pinjam gitu loh, pinjam halaman blog kita, nanti kita yang upload gitu. Jadi ada dua macam seperti itu. Dapatnya dari pertemanan atau ada marketplace, di situ saya tuliskan Raja Backlink, Sosiago, dan Vira. Ide. Lomba blog juga sebenarnya kalau lomba blog itu kalau diniati menang itu hadiahnya bisa besar banget. Belum pernah sih saya dapat yang laptop itu, enggak, tapi pernah dapatnya lumayan 1 jutaan gitu pernah dapat gitu. Lomba, pernah dapat HP deh. Lomba itu apa? Ceria Halal Holiday. Kemudian kalau iklan AdSense saya belum pernah pasang, tapi belum pernah mencapai yang $100 itu belum. Atau referral juga belum. Jadi segitu sih kira-kira. Kalau dulu memang belum kepikiran gara-gara baca bukunya Mbak Carolina itu, terus di grup teman-teman pada cerita dapat itu, saya jadi tertarik gitu. Apa salahnya gitu kita ngeblog juga ada ininya, selain nulis karena suka nulis, dapat juga pemasukan dari situ, walaupun belum bisa seperti teman-teman gitu yang lain jadi penghasilan gitu ya. Jadi karena kalau nulis di, misalnya kita konten gitu ya, konten writer nulis itu kan misalnya kita submit atau kita misalnya tayang, tapi honornya kan baru ada yang 60 hari, ada yang 30 hari kemudian gitu, nggak langsung gitu. Kadang lupa malahan. Saya baru mencatat tuh baru tahun lalu, sebelumnya tuh lupa, nggak ditelusuri karena kapan cairnya kan suka lupa kita kalau udah 60 hari itu. Gitu sih kira-kira yang saya bisa sharing. Oke. Suara saya terdengar enggak ya? Dengar. Mungkin Kak Hani bisa cerita tentang peran sosial media nih, peran sosial media dalam kaitannya dengan blogging yang sekarang ini seperti apa? Oh iya. Nah, gini, kalau misalnya nih yang soal saya nulis itu ya, misalnya yang sponsorship itu berapa ratus kata. Nah, biasanya oleh klien itu kita diminta share tulisan kita juga di sosial media. Biasanya sih dua bisa Facebook dan Twitter atau Facebook dan Instagram gitu ya. Saya lebih milih Facebook dan Twitter sih. Soalnya kalau Instagram takut campur-campur gitu, walaupun nggak salah juga, tapi belum. Saya kadang-kadang aja sih kalau memang diharuskan di Instagram. Okay. Kemudian juga misalnya lomba blog juga malah seringnya tiga-tiganya. Jadi kita harus share lombanya itu di Facebook, Twitter, sama Instagram. Jadi saya tadinya nggak punya akun, jadi terpaksa punya akun. Jadi kayak jadi malah saya jadi sering ngintip Twitter nih. Walaupun nggak jarang nyetatus sih di Twitter. Gitu. Di Twitter biasanya malah bagi-bagi link. Bagi link sama, soalnya kan rame ya kalau Twitter ini kata-katanya tuh aduh nggak, buat saya tuh luar biasa, nggak tahan. Oke. Saya bagi-bagi link aja. Kak, ini boleh kita cukupkan screen sharingnya? Ya boleh. Boleh ya, biar kita juga bisa lihat. Barangkali ada rekan-rekan yang mau bertanya. Ya silakan. Silakan ya langsung. Dan bisa jawab. Boleh. Dengan siapa ya? Saya nggak ngelihat. Oh ini ya, Nadia Mulia, betul? Mbak Nadia tadi. Ya, silakan. Ya.
Yang Assalamualaikum. SMA ya, Mbak Nadia ya? Iya, Bu. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Bu, Waalaikumsalam. saya ingin bertanya, saya dulu pernah share link blog saya di grup blogger, khusus blogger padahal, tapi tahu-taunya teman-teman blogger saya dan saya juga kena jiggling akibat grup blogger tersebut ada yang main-main ke blog. Jadi saya sempat trauma gara-gara kena jiggling. Kira-kira gimana ya, Bu, biar nggak bisa kena jiggling, biar kuat dari jiggling gitu blognya. Terima kasih. Grup blog yang mana ya, Mbak Nadia ya? Grup blog di Facebook ada. Saya sering share di situ sih, dan Boleh teman-teman disebut saya juga namanya mungkin grupnya apa? Iya. Karena semuanya juga ada di Saya- Facebook kali ya. grup blogger Indonesia kayaknya. Oh iya itu. Saya jarang, artinya saya masuk juga di grup blog itu, tapi saya perhatikan kok isinya gini ya. Saya belum pernah share link di situ karena banyak setelah saya. Jadi kita harus hati-hati juga. Saya suka apa namanya klik gitu sejarahnya gitu ya. Ternyata memang banyak keluhan di grup itu. Jingling itu apa ya, kayak ngebom apa sih ininya, jingling tuh terjemahannya, tapi negatif lah ya buat blog kita. Jadi saya nggak berani. Dia berupa gitu. komen atau bagaimana jiggling? Jigglingnya viewersnya naik, jadi itu kan ngacau banget kan, bisa iya, kena iya. banned. Oh, Iya, iya. oke. Jadi view-nya tiba-tiba tinggi, tapi kita nggak tahu apakah itu organik atau tidak gitu ya. Iya, tiap hari terus bertambah ribuan. Jadi itu kelihatannya di Sampai sekarang analitiknya masih ya? blog kita. Apakah? Itu terlihat di analitiknya blog kita gitu ya, bahwa view-nya Iya. tinggi, tapi nggak jelas juga Tingginya mungkin ya. keterlaluan. Bikin bisa di banned katanya. Di ban di mana? Di grup Facebooknya apa di? Pas aku searching di Google, katanya kalau jiggling itu akibatnya bisa sampai di banned, Kak. Si blognya jadi di ini. Di ban atau AdSense ya, bukan? Blognya di banned, jadi saya buat baru lagi blognya. Oh. Saya baru kali ini dengar itu ya. Oke. Itu mungkin bisa kita keep dulu sambil kita pelajari juga itu apa ya. Baik, teman-teman yang lain ada. Belum pernah kalau saya di jingling itu apa tuh itu saya. Cuman pernah tahu itu negatif, tapi belum pernah saya belum pernah mengalami, jangan sampai sih. Mudah-mudahan enggak ya. Dari yang lain ada yang mau ditanyakan? Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Raise hand dulu biar ketahuan. Oh, raise hand dulu. Oh, oke. Raise hand itu di sebelah saya enggak ngelihat ya? Soalnya. Atau sebut nama? Oke. Sebut nama. Saya Rahma dari Bandung. Oh ya. Berarti kan. Oke. Ya, aku mau tanya gini. Jadi terkait dengan profesiku sebagai perencana keuangan independen. Nah, insya Allah tahun ini tuh saya mau bikin website khusus untuk edukasi literasi. Nah, sebenarnya pengen nanya sih ke Ibu gitu ya, menurut Ibu penting nggak sih kita udah menetapkan target pembaca kita gitu, atau ya udah nulis aja gitu, kayak misalnya saya kan sebenarnya websitenya itu jadi memang target saya itu buat para ibu, buat mama gitu ya. Tapi gimana sih Bu, baiknya memang aku menetapkan target ini atau ya udah tulis-tulis aja gitu tentang literasi keuangan. Terima kasih. Terima kasih. Boleh. Sama-sama. Ya. Makasih Mbak Teh Rahma ya. Justru saya pengen kayak gitu kalau menurut Teh Rahma ya. Jadi kita punya niche ya, niche yang dari awal itu sudah fokus. Justru blog saya yang sekarang itu kan gado-gado. Jadi kalau dari katanya nih, setelah saya tuh sampai makin ke sini mempelajari blog tuh kayak makin nggak tahu apa-apa gitu. Jadi
justru kalau yang saya baca, yang niche-nya udah fokus itu page view-nya malah bisa lebih cepat naik ya daripada yang gaduh-gaduh gitu. Jadi memang bagus aja kalau memang sudah fokus dari awal, terutama kan buat ibu-ibu ya, buat perempuan kan literasi keuangan katanya kurang gitu ya. Ya nggak apa-apa ada sedikit yang lain, misalnya bumbu yang lain, misalnya nggak niche keuangan aja, tapi ada yang lain misalnya tentang keluarga juga nggak apa-apa, tapi lebih besarnya ke keuangan bagus gitu. Kalau saya malah sekarang melihat blog saya tuh terlalu campur, jadi ya itulah ada, karena mungkin saya juga sekarang jadi milih-milih juga sih, kalau misalnya yang ada yang email nawarin misalnya artikel apa untuk dimuat di blog, saya lihat-lihat juga supaya jadi sekarang udah mulai berani nggak semua diterima gitu, karena kalau terlalu campur juga kayaknya nggak enak juga gitu. Jadi bagus aja Teh Rahma kalau mau bikin yang memang niche-nya tertentu gitu. Oke. Itu sih kalau saya, menurut Mungkin saya saya juga bertahun-tahun berkutat dengan pertanyaan yang sama. Jadi mungkin simpelnya ya yang tadi targeted juga kita kerjakan, tapi di sisi lain apa yang keluar dari hati, dari pikiran itu juga kita akomodasi gitu. Mungkin paling bagus sih caranya ya kita pisahkan aja blognya. Karena kalau dijadikan satu ya akhirnya benar-benar gaduh-gaduh ya. Cuma lagi-lagi gaduh-gaduh itu juga menurut saya tidak dosa-dosa amat, karena kan kembali lagi ke ini ya, ke enak apa juga sih gaduh-gaduh. esensi dari menulis itu sendiri ya, kayak gitu ya. Oke, ini ada iklan sedikit nih dari Kak Reisha nih, silakan dipantau aja halaman chatnya. Di situ ada penjelasan tentang, ada link yang menjelaskan tentang jingling itu apa, kayak gitu. Jingling. Oke, lanjut. Kelihatannya kita aman ya, dikasihkan tambahan waktu sama Zoom. Jadi recordingnya masih bisa berlangsung terus. Mangga kalau ada pertanyaan yang lain. Boleh resahin dulu ya, biar ketahuan yang bertanya siapa ya. Oke. Teh Anil ya? Aku. Siap. Anil. Silakan. Iya. Teh Hani, tadi aku mungkin agak sedikit ketinggalan ya. Itu tulisan tuh 3:1 tuh pertimbangannya gimana ya? 3 organik terus 1 yang istilahnya apa ya, pesanan gitu. Nah itu gimana ya? Nah saya dapat dari grup, jadi ada penulis lah, dia blogger juga, dia sering lah di share di grup yang blog yang saya ikuti. Jadi supaya blog kita nggak kelihatan apa ya jualan atau artikel pesanan semua gitu. Jadi sebaiknya yang 1 yang pesanan, 3 organik. Organik itu berarti kita nulis yang bukan sponsor, gitu, nulis bebas apa ya senise itu, tapi nggak ngelink keluar ke apa namanya web klien atau apa gitu, supaya apa ya, supayanya, karena kalau ini katanya di Google Analytics-nya atau dibaca Google-nya itu kurang baik atau gimana gitu kalau blog kita itu isinya artikel pesanan semua gitu, jadi kurang enak aja, jadi 1:3. Tapi ya saya kejar-kejaran sih waktu itu, jadinya berusaha nggak terpenuhi juga 1:3-nya gitu Tan ya. Oke. Sebenarnya sebagaimana sosial media, terima kasih juga Teh Anil. Sebenarnya juga sebagaimana sosial media pada umumnya kan, khususnya yang dipakai, yang akun personal tapi dipakai beriklan tuh juga konon ya jangan semuanya isinya iklan atau endorsan ya. Jadi ya adalah masing-masing punya ketetapannya atau aturannya seperti apa. Yang jelas jangan iklan semua gitu.
Mangga, ada pertanyaan lagi? Mungkin ini Kak Hani bisa cerita nggak mereka-mereka yang meminta kita untuk menuliskan ulasan tentang produknya, tentang layanannya, itu biasanya mereka melihat kita dari apanya? Apakah misalkan, ya kalau yang banyak dibicarakan selama ini kan DAPA ya, tapi ada yang lain nggak gitu? Saya yang di email itu tahu-tahu email aja ngajakin kerjasama. Jadi mungkin di antara mereka kan saya itu semacam agensi gitu ya, yang jadi semacam kontak person yang meng-email saya bahwa misalnya saya diminta waktu itu apa ya tentang aplikasi reksadana lah. Jadi saya diminta menuliskan itu, saya ditanya berapa rate-nya, misalnya kayak gitu. Kemudian Sebelumnya, dia nggak nanya di apa? Sebelumnya pernah apply gitu nggak atau daftar di agensi tersebut? Nah, bukan di agensi tersebut, karena biasanya kan kalau saya ikut di grup blog gitu ya, biasanya di antara teman di antara grup itu ini ada form, jadi saya ikut ngisi aja gitu. Dan di isian form itu memang sering ada misalnya DAPA berapa minimal, kemudian niche blognya apa gitu ya. Jadi saya isi aja itu. Nah, tapi yang kontakku saya kurang tahu dia dari yang mana. Oh iya, oke. Jadi kira-kira pertanyaan yang sering ditanyakan itu adalah niche-nya bidang apa aja, DAPA-nya berapa. DAPA berapa gitu. Itu aja sih. Nah, terus di email gitu. Tawaran. Itu aja rata-rata. Tapi kalau sekarang tuh akhir-akhir ini si agensi itu juga minta kita page view bulannya berapa gitu. Jadi sekarang nambah nih, selain DAPA juga mereka juga tak ada target bahwa blog kita tuh harus minimal berapa gitu ininya apa. Kita mungkin diminta screenshot analitiknya ya. Iya benar. Jadi nambah permintaan. Oke, baik Kak. Selanjutnya ini ya, Kak Prima ya. Silakan pertanyaannya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kebetulan tadi disinggung masalah page view. Ada dua sih yang saya mau tanyain terkait page view itu gimana? Ada nggak tips untuk maintain page view supaya tetap tetap naik atau sudah naik nggak turun? Kemudian ada satu, ya mungkin ini agak silly question ya, cuman saya penasaran aja sebenarnya yang dinamain ngeblog itu aktivitasnya ngapain aja sih? Apa sekedar cuma nulis, publish, atau kan ada juga yang blog walking, ada segala macam. Sebenarnya ngeblog itu ngapain aja sih kalau menurut Bu gitu? Oh iya. Itu aja. Oke. Kasih. Pertanyaannya sudah dua ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Oke, mangga Bu dijawab. Prima. Ya, sebenarnya kalau soal page view ini harusnya ada Kak Tri yang bareng-bareng saya ya. Beliau kemarin itu page view-nya 40.000. Jadi malah niat. Makanya benarnya enak nih kalau ada Kak Tri hari ini, tapi berhubung lampu mati jadi nggak bisa hadir. Nah, saya juga masih PR untuk menaikkan page view itu karena yang sekarang saya tahu info-info terakhir itu justru yang niche-nya khusus itu artinya fokus satu niche aja yang justru page view-nya tinggi. Kalau yang gado-gado modal saya itu jadi kurang gitu ini page view-nya. Mungkin audiens juga mungkin bingung kali ya lihat blog saya terlalu macam-macam atau gimana, nggak tahu. Saya paling tinggi itu 7.000, 8.000 lah gitu. Kalau teman-teman lain tuh udah sampai 50.000 bahkan
dia sekitar itu. Jadi saya masih PR Per buat hari saya. ya? Per bulan itu. Oh, per bulan. Oke. Per hari nggak mungkin. Per hari paling 500-300 gitu. Jadi kemudian kalau banyak yang ngasih tahu soal naikin page view itu ngelihat dari Google Search Console. Itu kan ada Google kan ada GSC seperti itu. Jadi selain GA, Google Analytics ada GSC. Itu kita lihat di situ persentase artikel kita yang dicari orang tuh yang mana. Kemudian kita bikin yang satu keywordnya mirip-mirip lah. Jadi bikin artikel yang mirip, yang menunjang artikel yang page view-nya tinggi gitu sih katanya. Jadi itu juga belum bisa lakukan karena yaitu semakin saya pelajari blog kok semakin saya nggak tahu apa-apa. Jadi kejar-kejaran gitu lah, makin belajar makin nggak tahu. Kemudian kalau ngeblog ngapain aja itu pertama nulis. Kalau zaman dulu kan blog itu kan dari web blog ya. Blog tuh kayak kalau udah naik kapal tuh kan tiap hari harus ditulis gitu ngapain aja. Jurnal. Macam diary sebenarnya gitu. Ngapain ajanya ini macam-macam. Karena ya itu makin kita ulik makin nggak tahu apa-apa. Jadi saya ikut blog walking itu jadi kita komen di teman, blog teman gitu. Kita ngelis misalnya satu hari ini misalnya ada 10 orang. Jadi saya mengunjungi blog teman-teman yang di list tersebut gitu, komen di blognya gitu. Nah, biasanya suka dicari tuh misalnya yang ikut lomba kan suka supaya ada view-nya yang ikut lomba biasanya ngelis gitu. Jadi kita berkunjung gitu ke blognya. Menambah wawasan juga sih saya baca blog-blog teman seperti itu. Kemudian yaitu makin diulik makin menarik itu karena blog itu kalau di share ke langit itu ya, artinya ke langit itu ke Google itu kan kekejar-kejaran gimana caranya supaya page one. Nah, page one itu sekarang ada media online Tribun, Kompasiana, Kompas.PR itu yang menguasai page one. Jadi blogger itu jadi kayak nggak dapat tempat gitu. Jadi Detik, Tribun News juga ya. Berusaha di page one tuh kan jadi senang gitu. Gimana caranya supaya page one ada ilmunya lagi, nanti ada SEO on page, SEO off page, banyak. Jadi makin banyak yang dipelajari Kak Prima. Belum lagi acak saya belum bisa. Kak Rahma, silakan pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku mau nanya lagi. Benar sih terkait dengan page one tulisan kita gitu ya di SEO-nya gitu. Ada tips nggak yang bisa diberikan karena ya kan pengennya tulisannya dibikin secara organik gitu ya. Ya itu aja sih. Terima kasih. Ya, kalau yang sering saya ikuti gitu soal SEO on page ya, itu keyword, jadi kata kuncinya ditulis juga di judul, kemudian kata kuncinya di URL, kemudian kata kuncinya di paragraf awal banyak gitu. Terus kata kunci kan ada kata kunci yang namanya LSI itu ya, apa ya? L tuh lupa saya, semantik. Pokoknya semantik apa ya? Padanan keywordnya lah gitu. Disebar juga gitu. Jadi ya gitulah, saya kadang-kadang jadi suka akhir-akhir nih kita nih ngapain ya? Mau ke page one jadi kayak mau ngalahin mesin. Jadi kita kayak berpikir mesin kan page one itu mesin Google search kan yang baca ya. Jadi kita kayak kejar-kejaran dengan mesin. Apalagi sekarang katanya nih si mesinnya makin canggih, dia jadi makin ngerti kalau misalnya keywordnya kebanyakan, salah juga, jadi nggak natural gitu. Makanya beda dulu sama sekarang ngeblog tuh
ngeblok dulu kayaknya santai aja. Apa namanya, nulis aja gitu. Sekarang udah tahu ada page one, ada SEO, kok jadi mumet sendiri. Iya, Gitu, Bu. Kak Rama. Kita kangen dengan masa-masa ngeblok, ya ngeblok aja, bukan ngeblok karena ngejar ranking Ngejar satu, ngejar page one. Iya banget. Benar. Aku boleh nanya satu lagi nggak? Oh, boleh. Dan ini kan kalau misalnya kita belajar dari apa ya, kreator ya, konten kreator yang ada di luar gitu, entah itu via YouTube, via Pinterest gitu kan, mereka tuh banyak banget pakai cara ya pengelolaan konten itu sangat matang gitu kan ya, kayak benar-benar direncanakan, terus kayak bikin plannernya di Asana, di Trello dan lain-lain gitu. Nah kalau misalnya ibu sendiri tuh gimana nih? Apakah nulis dulu kayak mengalokasikan dalam seminggu nulis sehari 3 kali, kemudian dijadwalkan kapan postingnya, atau ya memang konsisten aja nulis gitu? Nulis. Saya masih yang konsisten nulis aja Jadi ya satu cerita itu pokoknya 1 minggu nulis. Tapi karena paling saya seminggu 2 atau 3 artikel, belum sampai setiap hari sih. Saya belum sampai bikin planner. Di grup 1 minggu 1 cerita dulu ada Kak Eva, dia bikin bullet journal itu. Saya belum mendalami sampai segitu sih. Jadi ada planning, dibikin di Trello atau di planner, blog planner lah. Saya belum seperti itu. Masih suka-suka sih seminggu 2 atau 3 artikel gitu. Tapi suka ini nggak, Kak? Suka Minimal numpuk draft nggak? Draft enggak sih. Kadang-kadang ya itu nulis apa ya gitu, kan gitu aja. Jadi Kalau sekali ada tawaran sponsor itu baru nulis, yang dari situ kan ada duit kan. Ya. Ya, terima kasih. Jadi sekali nulis langsung diselesaikan ya, nggak ditumpuk-tumpuk jadi draft ya. Jarang. Baik, selamat bergabung Kak Monica. Iya, Kak Ikhwan. Silakan, ada yang ingin bertanya lagi? Kita sudah masuk ke menit 50. Tanya lagi dong. Hani ya? Enggak. Boleh. Ya. Teh Hani, gimana sih ngatur waktunya? Karena Teh Hani kan juga sharing ya, gitu. Ya. Dan kulihat kalau di IGS-nya kayaknya cukup padat juga kegiatannya. Terus masih bisa nulis. Aku soalnya juga masih bolos-bolos mulu gitu. Kalau Teh Hani gimana tuh bisa ngaturnya, walaupun tadi nggak pakai planner kan sebenarnya gitu. Gimana tuh? Mungkin karena yang diurusin cuma 1 orang kali. Jadi nggak terlalu ngajar kan udah rutin karena yang mata kuliahnya sama tahun lalu, jadi paling update. Terus sekarang malah kan ke kampus, ngajarnya dari rumah. Jadi udah sih. Kemudian saya nulisnya biasanya ya kayak jam-jam malam atau pagi. Pagi enggak sih. Jam 2 sih, karena pagi biasanya ngajar. Jadi mulai blog terus makan siang 2-an gitu. Dan malam terusin. Gitu sih. Anil enggak lah sebenarnya kalau mau kita nulis blog kan, kalau misalnya lagi ada mood gitu sehari jadi gitu. Kali kalau misalnya untuk lo itu memang lama ya, pakai riset dulu. Sekarang jangan lomba sih. Itu Tanil. Oke, terima kasih.
Aku mau nanya ya. Oh boleh, silakan Kak Merisa. Merisa. Iya, aku Merisa, Kak Hani. Biasanya manggil Bunda. Posisi di mana ini? Posisi di langit kan? Enggak, aku udah di Indonesia. Di US apa di Tangsel apa di Aku di Tangsel. Udah di Indonesia Raya. Kirain masih KBB. Enggak, udah move lagi, hobinya pindah-pindah. Mau tanya nih Kak Hani, kan udah cukup lama ya ngeblok vakum paling lama itu berapa lama? Terus kalau misalnya ada dan lama, mempengaruhi nggak? Jadi kayak ngulang dari nol lagi atau enggak atau gimana? Pernah vakum nggak itu dulu deh? Pernah vakum nggak? Kan saya mulai punya blog itu 2007, blogspot.com itu. Kemudian ada Facebook. Nah, ada Facebook itu saya berhenti ngeblog. Karena waktu itu mungkin lebih asik kali ya, Facebook kan cari teman, terus waktu itu ada Facebook Note. Kemudian setelah 2014 gabung sama Satu Manggu Satu Cerita ini, jadi paling nggak share 1 minggu 1 cerita dari promo. Ya nggak pernah vakum tahun berapa kan? Di monetisasinya tahun berapa? Monetisasinya 2016 gitu. Jadi baru setelah baca bukunya Carolina Ratri itu, terus ikut gabung sama komunitas gitu, baru tahu gitu bahwa ternyata nulis bisa juga gitu, dapat uang dengan nulis di pesanan tulisan ditaruh di blog kita gitu. Tadinya saya pikir cuman dari AdSense aja uang itu, tapi saya malah nggak pernah dapat dari AdSense gitu. Kalau yang dari monetisasinya pernah vakum nggak, Hani? Monetisasinya pernah vakum karena nggak rutin sih, belum tentu tiap bulan ada tuh, belum tentu. Kadang sebulan ada beberapa kali, tapi pernah juga yang nggak dapat sama sekali. Jadi nggak tentu sih. Jadi tapi kalau nulis aja ya. Nulis aja gitu. Karena misalnya nih saya daftar yang marketplace itu yang Vira ID. Vira itu kan kita milih anchor teksnya yang mana yang cocok gitu ya. Kemudian nanti nunggu. Jadi kayak ngebit, kayak kita nawarin, saya mau nulis tentang ini, nanti kita tunggu di email gitu. Nah, terus nanti kalau di email dapat, nah nanti kamu nulis tentang ini baru. Nah, itu kan belum tentu dapat. Gitu. Jadi saya istilahnya tuh daftar aja, ngebit gitu, ikutan milih kan banyak juga. Mungkin sekarang penulis lain juga banyak yang masuk ke situ, jadi saingannya banyak, jadi belum tentu dapat. Jadi saya mah nulis aja sih gitu. Yang kepikir aja. Gitu Teh. Oke, makasih Kani. Oke, terima kasih ya. Mudah-mudahan terjawab. Silakan kalau ada yang ingin bertanya lagi. Kelihatannya bukunya, by the way, kelihatannya bukunya yang judulnya ini ya, apa namanya? Aduh, kok lupa nih, kok nggak kelihatan. Having Fun and Get Money ya? Iya. Dari Carolina Ratri. Selepas. Oke, silakan dari rekan-rekan yang lain, ada yang mau ditanyakan? Itu buku yang dimaksud sudah saya paste di chat. Oke, jadi bisa kita simpulkan bahwa monetisasi itu dari beberapa sumber. Bisa pesanan agensi yang datang lewat email, which is sebelumnya kita sudah mendaftar lewat suatu komunitas blog gitu ya, yang ngasih form ke kita dan kita isi formnya. Itu pertama. Kedua, kita bisa lewat pesanan dari dia bisa dibilang agensi juga, tapi
juga dia meminta kita daftar dulu di linknya tadi. Sebentar, saya ulangi. Namanya apa aja ya? Oh ini. Ada misalnya rajabacklink.com, sosiago.id, vira.id, misalnya kayak gitu. Berikutnya kita juga bisa dapat hadiah atau uang dari lomba blog yang kita ikuti. Yang terakhir itu dari iklan semisal Google Ads kayak gitu. Silakan dari rekan-rekan masih ada yang mau ditanyakan, enggak? Dari Kang Ivan ada pengalaman nggak, Kang? Kalau dari saya biasanya saya jualan sendiri. Jualan sendiri itu artinya karena saya sering gagalnya kalau di channel-channel yang Kak Hani tadi sebutkan. Jadi jual sendiri itu maksudnya adalah bikin, enggak sih, saya enggak terlalu berhasil ya. Jadi kebetulan ada satu rekan yang suka langganan ke saya. Jadi saya istilahnya bantu untuk meramaikan blognya dia. Jadi mereka punya produknya itu kan butuh pembeli itu sebelum jadi pembeli kan pengunjung dulu ya. Nah, saya meramaikan kunjungan ke produknya dia. Nah, disitulah saya memberikan jasa. Jadi bukan dari saya apply untuk Google Ads aja nggak pernah approve, kemudian juga yang lainnya nggak pernah lah, kecuali satu di mana tadi di Raja Backlink pernah 1 atau 2 kali aja. Itu juga kan nggak bisa diambil ya duitnya ya. Karena kan ada minimalnya 250.000 kalau nggak salah, baru kita bisa request. Yang Raja Backlink tuh ada triknya gini, Kang. Jadi kan 250.000, misalnya kita belum, apa namanya tuh? Up membership. Bukan, masukin uang nanti ditarik sih 250-nya. Oh, masukin uang dulu baru kita tarik, top up ya. Oh iya, top up dulu sampai minimum ininya baru kita tarik. Deposit gitu, ya. Yang ngajar. Top up. Oke, ya jadi saya lebih ke situ, lebih ke memberikan jasa. Jadi istilahnya gini, kita blogger kan biasa nulis ya, artinya kan kita biasa riset, biasa menuangkan secara sistematis, kemudian melakukan SEO gitu-gitu. Nah, jasa itu saja yang bisa kita tawarkan ke rekan-rekan kita kayak gitu. Khususnya yang punya produk ya. Sekarang kan banyak yang jualan tuh, ya jualan kosmetik, alat kecantikan, atau jualan misalkan tujuan wisata gitu ya. Nah, yang seperti itu yang kita approach. Jadi kalau saya jadinya, saya juga nggak terlalu mengejar sih, karena kebetulan memang dari klien yang udah bertahun-tahun ini yang alhamdulillah bisa awet, yang approach ke saya duluan kayak gitu. Kemudian saya berikan proposal, jadi bikin penawaran. Apa yang saya hantarkan berupa ini ya, berupa tulisan ya. Nah, tulisannya itu yang sudah include SEO-nya dan tarifnya sekian, seperti itu. Alhamdulillah bisa menutup domain TLD dan hostingnya tiap tahun kayak begitu. Itu saja sih yang bisa saya ceritakan ya. Jadi dari membangun skillnya itu yang kita tawarkan kepada rekan-rekan kita di luar sana, seperti itu. Silakan dari rekan-rekan yang lain. Ini boleh banget loh kalau ada yang mau membikin postingan dari sini, dari pertemuan ini. Kita masih berhasil recording sejauh ini, nanti dicoba ya, bisa di-upload di YouTube atau tidak. Karena kelihatannya upload di YouTube juga ada maksimum waktunya. Kayak gitu. Kelihatannya tidak ada ya?
Kalau tidak ada, saya cek panitia dulu ya. Jam tidurin anak kayak jam segini. Iya. Mau foto dulu atau bagaimana? Sebenarnya sudah ada yang posting di grup ya. Oh, belum buka grup. Mbak Vera. Nah, ini TV-nya kan di atas. Perlu kita foto dulu? Gimana Kak Anil? Sudah ada fotonya ya tadi ya? Sekarang peserta juga sudah 30. Open kamera, nggak ada yang open kamera. Oh, boleh deh. Tapi mungkin juga nggak semuanya bisa ya. Belum siap gitu. Iya, aku nggak bisa. Oke, kita foto aja. Cara fotonya gimana? Screenshot. Ya, Mbak Vera langsung ready gitu. Di mute ya. Ini berarti 2 page ya. Kalau saya lihat ya. Yang tidak sempat atau tidak bisa tampilkan boleh sih. Report aja, bilang aja. Jadi kita nggak perlu nunggu gitu. Hide video ya. Kang. Siapa yang enggak? Oke. Halo Kak Monik. Oke, siap ya. Oke, Nur Rahmah nggak bisa. Sebentar. Setelah hitungan ketiga ya. 1, untuk page pertama dulu. 1, 2, 3. Sebentar, malah saya ini belum on. Gimana caranya nih? Setelah hitungan ketiga ya. 1, 2, 3. Oke, page yang kedua ya. Setelah hitungan ketiga. 1, 2, 3. Sudah, terima kasih semua. Kak Anil, ada yang mau disampaikan tidak? Enggak ada. Oke, Kak Hani, oke. Maaf kalau kurang sama salah kata ya. Iya, tidak apa-apa. Ini dari saya kelihatannya lancar-lancar aja ya. Sebagai pelaksana. Bisa kita ulangi lagi insya Allah di kesempatan lain. Dan mungkin yang lain ada juga yang mau share. Iya, boleh. Ini jadi memang masih trial, jadi kita masih internal. Kalau kesempatannya ada, lain kali kita bisa undang juga dari luar. Oke, terima kasih atas partisipasinya, pertanyaan dan jawabannya. Dan paling utama terima kasih ke Kak Hani yang udah jadi narasumber di sharing session yang perdana ini. Mudah-mudahan kita bisa lakukan lagi lain waktu dan lain kesempatan. Saya stop recordingnya. Terima kasih atas kehadirannya ya sekali lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih semuanya. Sehat-sehat. Terima kasih semuanya. Dan admin Mince izin live. Izin keluar juga.
Makasih Kak Ikhwan, Kak Anil. Makasih Kak Ikhwan ya. Oh iya, Terima kasih kembali. Kak Hani, makasih Kak Hani. Nanti ditunggu